Selamat datang, salam Equilibrium. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun kertas kerja berdasarkan data pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk itu, mari kita simak uraiannya. Syarat untuk menyusun kertas kerja ada dua. Yang pertama adalah harus ada neraca saldo, seperti kita lihat pada gambar di samping. Dan yang kedua, harus ada jurnal penyesuaian. Berdasarkan kedua data tersebut, kita bisa menyusun kertas kerja model 10 kolom, seperti yang akan kita lakukan pada video ini. Berikut adalah contoh latihan soal bagaimana cara menyusun kertas kerja berdasarkan data pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dari data tersebut, kita akan membuat kertas kerja. Berikut ini adalah bentuk kertas kerja. Lalu selanjutnya kita akan membuat atau memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian sehingga menjadi kertas kerja. Langkah yang pertama yaitu memasukkan data dari neraca saldo ke kolom nama akun dan neraca saldo pada kertas kerja. Jadi kita harus tampilkan lagi data neraca saldo seperti kita lihat pada gambar di samping ini. Kemudian akan kita masukkan ke sini, ke kolom nama akun dan kolom neraca saldo di sini. Nama akunnya kita isi dengan nama akun yang ada di neraca saldo, dan di kolom neraca saldonya kita isi dengan berapa nilai debit atau kreditnya sesuai dengan data yang ada di neraca saldo. Oke, mari kita masukkan. Yang pertama adalah kas 40 juta di debit, maka dimasukkan juga di neraca saldo sebesar 40 juta. Oh ya, di neraca saldo kita tulis pada latihan ini 40.000 ya, karena saya menggunakan di sini dalam ribuan agar tidak terlalu memakan banyak kolom atau terlalu lebar kolomnya. Kemudian yang kedua, kita lihat perlengkapan bengkel 9 juta di debit, kita masukkan juga di kolom neraca saldo pada kertas kerja di debit, dan seterusnya. Peralatan bengkel 40 juta di debit. Lalu yang di bawahnya modal 80 juta di kredit. Kemudian selanjutnya prive 2.500.000 di debit. Dan selanjutnya lagi pendapatan jasa di kredit sebesar 28 juta. Lalu beban sewa 12 juta di debit. Kemudian beban listrik 1 juta di debit. Lalu beban gaji 3.500.000 di debit. Kalau sudah, kita garis, kemudian kita jumlahkan nilainya, yaitu sebesar 108 juta. Dengan demikian kita sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu memasukkan data dari neraca saldo ke kolom nama akun dan neraca saldo pada kertas kerja. Langkah selanjutnya ya, kita lihat dua, yaitu memasukkan data dari jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian pada kertas kerja. Untuk itu akan saya tampilkan lagi data dari jurnal penyesuaian yang ada di soal. Oke, jurnal penyesuaiannya kita bisa lihat pada gambar di samping ya. Caranya sama, yaitu data jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan di kolom penyesuaian yang ini pada kertas kerja. Kita mulai dari data yang pertama, yaitu beban perlengkapan sebesar 2 juta di debit. Kita lihat pada nama akun yang ada di kertas kerja kita ternyata tidak ada data beban perlengkapan. Jadi kalau datanya belum ada, kita tuliskan di bawah sini. Kita tuliskan nanti beban perlengkapannya. Jadi beban perlengkapannya senilai 2 juta sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian di soal. Lalu yang berikutnya perlengkapan.
perlengkapan ada ya, kita masukkan nilainya 2 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan kita tulis lagi, tidak ada ya beban penyusutan peralatan. Oleh karena itu kita tulis senilai 600.000. Berikutnya akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, jadi kita tuliskan lagi di bawahnya akumulasi penyusutan peralatan 600.000 di kredit. Setelah itu sewa dibayar di muka, kita lihat juga di data tidak ada, jadi kita tuliskan lagi di bawahnya sewa dibayar di muka sebesar 11 juta di debit. Beban sewa ada ya, kita tuliskan 11 juta di kredit. Kalau sudah kita jumlahkan debit dan kreditnya yaitu 13.600.000. Dengan demikian kita telah menyelesaikan langkah kedua, yaitu memasukkan data dari jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian pada kertas kerja. Langkah selanjutnya adalah berikutnya langkah ketiga, yaitu menyesuaikan data neraca saldo dengan penyesuaian dan memindahkannya pada kolom NSD pada kertas kerja. NSD di sini maksudnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang ini setelah kita sesuaikan dengan penyesuaian pada kolom di sebelahnya, hasilnya akan ditaruh di kolom NSD ini atau kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Mari kita sesuaikan satu persatu. Yang pertama, kas. Di kolom penyesuaian tidak ada penyesuaian, maka tetap kita tulis sebesar yang ada di neraca saldo, yaitu 40 juta. Kemudian yang berikutnya adalah perlengkapan bengkel. Data di neraca saldo 9 juta, di penyesuaian 2 juta. Di neraca saldo 9 juta itu di debit, di penyesuaian 2 juta itu di kredit. Maka kalau debit ketemu kredit atau berbeda, satunya debit satunya kredit, harus kita kurangkan. Jadi 9 juta kita kurangkan dengan 2 juta, dapat 7 juta. Yang selanjutnya peralatan bengkel 40 juta tetap karena tidak ada penyesuaian. Modal 80 juta tetap di sebelah kredit, tidak ada penyesuaian. Kemudian prive tetap 2.500.000 di sisi debit. Pendapatan jasa tetap karena tidak ada penyesuaian di kolom penyesuaiannya. Kemudian beban sewa 12 juta di neraca saldo sisi debit, di penyesuaian ada 11 juta sisi kredit, maka harus kita kurangkan 12 juta dikurang 11 juta, dapatnya 1 juta. Kita letakkan 1 juta ini di sisi debit karena debitnya lebih besar ya, debitnya kan 12 juta, kreditnya 11 juta. Selanjutnya beban listrik 1 juta tetap kita masukkan sebesar 1 juta di debit. Beban gaji 3.500.000, tidak ada penyesuaian, tetap kita masukkan. Sesudah itu kita masukkan juga data-data yang ada di penyesuaian ini ya, untuk akun-akun yang baru kita buat di penyesuaian, seperti beban perlengkapan sebesar 2 juta kita masukkan lagi. Kemudian beban penyusutan peralatan 600.000 kita masukkan. Akumulasi penyusutan peralatan 600.000 kita masukkan di sisi kredit ya, sesuai dengan datanya di penyesuaian. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 11 juta. Kalau sudah kita garis, kemudian kita jumlahkan sisi debitnya, dapat hasilnya 108.600.000. Sisi kreditnya juga kita jumlahkan, dapat hasil 108.600.000. Lalu kita garis bawah. Oke, dengan demikian kita telah menyelesaikan langkah ketiga, menyesuaikan data neraca saldo dengan penyesuaian dan memindahkannya pada kolom NSD pada kertas kerja. Untuk langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat adalah memindahkan saldo akun nominal
pendapatan dan beban dari NSD ke kolom laba rugi pada kertas kerja. Jadi yang kita pindahkan adalah yang termasuk pendapatan. Jadi ini pendapatan jasa dan beban. Jadi beban sewa, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Ini akan kita pindahkan ke kolom laba rugi. Yang kita pindahkan nilainya adalah yang di kolom NSD ini. Karena nilainya sudah disesuaikan di sini. Sedangkan di neraca saldo ini kan ada yang belum disesuaikan. Oke, yang pertama kita lihat pendapatan jasa 28 juta di kredit, kita pindahkan di sisi kredit juga. Lalu beban sewa 1 juta di debit, kita pindahkan 1 juta di debit. Beban listrik 1 juta debit, kita pindahkan. Kemudian beban gaji 3.500.000 di debit, kita pindahkan. Kemudian beban perlengkapan 2 juta di debit, kita pindahkan juga 2 juta di debit. Kemudian beban penyusutan peralatan di debit, kita pindahkan 600.000 di debit. Kemudian sepertinya sudah semua ya. Pendapatan dan beban sudah kita pindahkan. Kalau sudah kita pindahkan, kita jumlahkan sisi kredit dan sisi debitnya. Untuk yang debitnya dapat hasil 8.100.000 dan yang kreditnya 28 juta. Kita perhatikan di sini yang kredit ini adalah pendapatan, sedangkan yang di debit itu adalah beban. Kita lihat untuk pendapatan nilainya ada 28 juta, sedangkan beban totalnya adalah 8.100.000. Maka kalau pendapatan lebih besar daripada beban, akan terjadi yang namanya laba, yaitu sebesar selisih antara 28 juta dikurangi 8.100.000, yaitu 19.900.000. Jadi 19.900.000 ini kita sebut sebagai laba. Kita letakkan di sisi debit agar sisi debit dan sisi kreditnya nanti sama. Kita jumlahkan lagi 28 juta debit sama dengan 28 juta di kredit. Oke, langkah keempat telah kita selesaikan. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu memindahkan akun real, harta, utang, dan modal dari kolom NSD ke kolom neraca pada kertas kerja. Jadi yang termasuk harta, utang, dan modal. Atau dengan kata lain, yang tidak kita pindahkan ke kolom laba rugi itu kita pindahkan ke neraca. Jadi yang pertama adalah kas 40 juta kita pindahkan ke neraca. Kemudian perlengkapan bengkel 7 juta kita pindahkan ke neraca juga. Peralatan bengkel 40 juta kita pindahkan ke kolom neraca. Modal 80 juta kita pindahkan ke kolom neraca. Prive 2.500.000 kita pindahkan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita pindahkan ke kolom neraca. Lalu sewa dibayar di muka kita pindahkan lagi ke kolom neraca. Kemudian kita perhatikan di bawah ada laba sebesar 19.900.000. Laba itu akan menambah modal, maka kita letakkan dia di sisi kredit. Kita pindahkan ke kolom neraca karena laba itu akan menyebabkan modal bertambah. Kalau sudah semuanya kita garis, kemudian kita jumlahkan. Debitnya 100.500.000, kreditnya juga 100.500.000. Setelah itu kita garis lagi di bawahnya.
Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan cara menyusun kertas kerja berdasarkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Demikian uraian mengenai cara menyusun kertas kerja berdasarkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan.